niat saya baik, saya ingin membersihkan siapapun yang bersih. Gitu loh. Kalau terpidana ini bersih, saya ingin bersihkannya. Kalau penyidik ini bersih, saya juga ingin membersihkan. Jadi siapapun yang bersih harus kelihatan bersih. Siapapun yang kotor harus kelihatan kotornya. Karena itulah kehidupan. Dan kalau menurut saya sih, hari ini ya, rakyat Indonesia itu pemaaf loh. Dari mereka terpidana itu saya ngomong semua, mereka nggak akan nuntut apapun pada negara. Termasuk tidak akan menuntut apapun pada penyidik. Termasuk sama Pak RT, apabila Pak RT bohong. Apabila ya, Pak RT bohong. Bicara dengan kekeluargaan, hati ke hati. Kemudian diakui, jadi novum, mereka bebas di Mahkamah Agung. Selesai Pak, sudahlah. Kita berdebat setiap hari, ngomongin terpidana, ngomongin tersangka Peggy Setiawan, tanpa ada langkah hukum, ngapain? Dan saya juga seringkali agak menyesalkan terhadap teman-teman, gitu ya. Kita sibuk berdebat di televisi, berdebat di media sosial, lupa saksi nggak diurus, lupa saksi nggak dikawal. Selama kita debat, penyidik memeriksa saksi, saksinya nggak ada yang dampingin, gimana? Saya menganalisis itu, itulah yang saya mengambil langkah-langkah akrobat untuk saksi berkata jujur. Kan setelah wawancara saya waktu itu, Polda kan akhirnya memeriksa kembali saksi-saksi yang berbohong di Polda itu. Tetapi ketika diperiksa lagi sudah didampingi oleh 40 pengacara dari Peradi. Sudah ada sopir pribadinya, sudah ada yang mobil yang antarnya. Dia pede dong, sebelumnya mereka datang sendiri, nyari ongkos sendiri, nggak didampingin. Harus dipikirkan, mereka pergi ke Polda itu uangnya dari mana? Dari Cirebon ke Polda membutuhkan 1 juta rupiah sekali pergi kalau nyewa mobil. Selama dia pergi, pekerjaannya ditinggal. Proses ini yang mengakibatkan saksi mudah dibujuk. Saya tahu. Sehingga saya beresin itu semua. Kamu jadi saksi, nggak usah takut transport. Kamu jadi saksi ninggalin kerjaan, nggak usah takut istri kamu di rumah tidak masak. Orang kalau itu dijamin Pak, lurus Pak. Apa nggak dipikirkan problem mereka? Saya tuh detil sampai bukan memikirkan ya, sampai nanya, kamu kerja berapa sehari? Kan pertanyaan selalu begitu. Gajinya berapa sebulan? Sehari berapa? Sebenarnya saya tuh lagi ngitung. Kalau kamu proyek sebulan, berarti kamu tuh segini kebutuhannya. Agar istri kamu tenang. Dan istri yang di rumahnya nggak desek-desek. Udahlah Pak, capek-capek ngapain? Udah iyain aja lah, biar beres. Kan saya harus memikirkan juga mereka dong. Nanti ngurus PK, pergi ke tempat pengacara, pergi ke Jakarta, dia ninggalin dagangnya, ninggalin jadi kuli nyuci, kuli nyetrika. Ya saya kan harus membereskan bekal-bekal mereka. Sehingga mereka tenang, penuh kepercayaan diri. Kalau saya punya rasa, saya kan ngomong rasa subjektif, ya kan? Kalau rasa subjektif saya berdasarkan hasil penelusuran saya dan tadi dari waktu ke waktu saya perlihatkan, ya saya jujur aja meragukan. Masa orang berkumpul pada satu tempat yang sama dan secara bersama menyatakan memang mereka berkumpul, kemudian tiba-tiba ada pembunuhan di tempat yang lain mereka terlibat? Itu saja dasar. Selanjutnya itu ya, kami berharap supaya jaksa jangan terburu-buru, karena ini biasa siasat yang sering dipakai oleh Polri, oleh KPK untuk mengutuk waktu sehingga pada saatnya nanti P21 lalu pra-peradilan ini jadi gugur begitu. Rakyat Indonesia sangat berharap supaya ada keadilan bagi Peggy Setiawan. Oleh sebab itu harapan kami dari tim penasihat hukum Peggy Setiawan agar supaya jangan sampai kasus ini terburu-buru untuk di P21. Kami sangat optimis dengan bukti-bukti yang kami miliki, dengan saksi-saksi yang ada, kami percaya bahwa kami menang 1.000.000%. Dengan ada bukti-bukti dan saksi yang kami miliki, kami yakin 1.000.000%. Kami pasti menang. Jadi perkara pra-peradilan dari Peggy pada hari ini dilakukan, tapi kemudian tergugat yaitu pihak Polda Jawa Barat itu tidak hadir. Bagi saya itu sih persoalan biasa-biasa saja gitu kan, nggak mesti harus hadir di hari sidang pertama. Jadi di sidang berikutnya ya bisa jadi hadir kan gitu kan. Nah, tanggapan saya adalah mungkin pihak Polda Jawa Barat
berhati-hati dalam menyikapi gugatan ini, gugatan peradilan. Mungkin mereka ambil waktu lebih seminggu dulu untuk menyiapkan apa-apa yang menjadi bahan-bahan mereka untuk menangkis gugatannya dari pra-peradilan dari Peggy, dari pengacara Peggy ya. Jadi mereka ambillah seminggu. Itu pertama, itu pandangan baik kita. Atau mereka mungkin secara administrasi belum siap membuat surat kuasa. Itu paling sederhana, artinya karena surat kuasa belum siap, terus siapa yang nanti akan menjadi pembela Polda Jawa Barat juga belum siap, jadi mereka mungkin berhati-hati mundur 1 minggu. Memang kalau pra-peradilan ini adalah peradilan dengan acara singkat, cuma 7 hari. Jadi kalau mereka masuk sekarang pun tiba-tiba digugat dadar-dadar sementara bukti-bukti mereka yang mereka siapkan belum kuat, malah membahayakan buat posisinya Polda Jawa Barat. Makanya ya tampaknya mereka mundur 1 minggu nih. Tapi 1 minggu ke depan, yaitu tanggal 1 Juli, ketika mereka sendiri tidak hadir, nah ini beresiko nanti Polda Jabar akan bisa kalah nih dalam gugatan pra-peradilan. Makanya tampaknya di minggu depan mereka hadir, setelah ditunda 1 minggu, di minggu depan mereka hadir dengan bukti-bukti yang lebih siap, sehingga mereka akan bertempur secara baik melawan pihaknya pengacaranya Peggy. Kalau mereka kalah, yang dipertaruhkan sebenarnya walaupun biasa ya, kalah menang biasa, tapi ini karena sudah menjadi intensi dan atensi masyarakat Indonesia dan menjadi fokus perkara ini, kalau mereka kalah itu berbahaya buat kredibilitas dari Polda Jawa Barat, pada khususnya juga berpengaruh terhadap kredibilitas atau kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Arahnya kemungkinan besar bapaknya Egy akan menyatakan bahwa itu Peggy, hanya itu target utamanya. Kemungkinan peradilan yang tidak adil, iya bisa terjadi. Tapi lebih kepada karena kemudian bukti-buktinya sudah melemah, saksi-saksi juga lemah. Kalau dipaksakan juga, ya nanti hakim akan mengurus ya, daripada kita pakai bukti lemah, saksi lemah, ya sudah lepaskan aja lah di persidangan. Jadi potensinya tinggi kesananya. Peggy dilepaskan di persidangan utama, di mana dia didakwa melakukan pembunuhan tapi tidak terbukti, atau kurang bukti atau kurang saksi, jadi dilepaskan. Kalau pengadilan ini dianggap kemudian sesat atau menyesatkan, ya tergantung dari bukti-bukti yang terdahulu gitu. Makanya baiknya supaya nggak dipermalukan oleh siapapun juga nih, penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, dan hakim, ya sudah baiknya sih ya dilepaskan aja dulu deh gitu kan, tanpa reserve, maksudnya tanpa ada pra-peradilan atau tanpa ini, dilepaskan dulu. Boleh saja dianggaplah polisi kemudian melakukan penangguhan penahanan. Toh sudah ada surat permohonan penangguhan penahanan yang dilayangkan oleh pengacaranya Peggy kan. Jadi itu aja dipakai. Ya alhamdulillah tetap semangat untuk berkarya, berkarir. Doain aja Mbak. Banyak berkahan nggak sih setelah berhijab Kak? Apa? Banyak berkahan setelah berhijab? Banyak apa Mbak? Keberkahan. Bertahan. Keberkahan. Oh keberkahan, iya dong. Pasti berkah, amin. Makasih doainnya. Makasih support dong. Ada support. Tiap hari live terus ke Paula. Sorry. Seperti apa pada hubungannya ke Paula? Tapi juga nggak masuk ke mobil, Pak. Wajar lah itu saya. Wajar kalau misalkan kayak ada perbedaan, ada kesamaan. Yang penting tujuannya sama. Hanya dia, saya kan nggak tahu. Kan itu kan dia yang milih, saya bukan saya. Gak ada di foto, emang gak ada juga Sempat heboh. Dia yang foto. Oh dia foto. Dia gak ikut foto kenapa? Yang foto. Dia gak ikut foto. Apa? Gak ikut foto sama Dimitri. Tanyain dia lah, maksudnya tanyain saya. Tapi keluar bola begitu aja bagaimana sih? Wah, ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.